Audio Jungle. Terlihat beberapa binatang buas itu pun mengamuk. Ning Feng dan Guo Yunxiao pun terkejut melihatnya. Sialan, gawat, jangan berdiri lagi, ayo cepat lari. Ucap Guo Yunxiao kepada Ning Feng. Terlihat mereka dan beberapa pasukannya pun berlari untuk menjauh dari amukan binatang buas itu sambil berkata, "Tolong, jangan makan aku sudah tidak mandi 3 hari. Ayo cepat kabur dari tempat ini." Ye Han dengan santainya berkata, ingin membunuhku? Kalian masih sangat jauh." Kun Snak dan Huo Feng pun berkata ke Ye Han, "Ye Han, awas belakangmu. Sialan, jangan sok hebat lagi. Lihatlah ke belakang." Terlihat di belakang Ye Han sudah ada 2 binatang buas yang mengintainya. Ye Han pun terkejut dan menjawab, "Ada apa di belakangku?" Ia pun menoleh ke belakang dan melihat ada binatang buas yang mendekatinya. Sialan, seketika itu Huo Feng pun menarik Ye Han sambil berkata, "Jangan berdiam diri lagi, ayo cepat kabur dari sini." Mereka pun berlari untuk menjauh dari kejaran binatang buas itu. Kun Snak pun berkata, "Adik Ye, aku sudah tidak tahan lagi. Ye Han, cepat pikirkan cara, kita tidak bisa kabur dari kelompok binatang buas ini." Ucap Huo Feng. Terlihat salah satu pasukan Kun Snak digigit oleh tikus di pantatnya. Ia pun berkata, "Aduh, pantatku sakit sekali." Ye Han pun memberi perintah kepada rekannya, "Ayo lari ke depan dan ikut jalan ini. Ujung dari hutan ini ada di depan." Berdasarkan penjelasan peta, sekelompok binatang buas ini tidak akan meninggalkan hutan. "Ayo cepat lompat dari tebing ini." Setelah mereka melompati tebing itu, terlihat beberapa binatang buas sudah tidak mengejarnya lagi. Ye Han pun berkata di dalam hati, "Untung saja catatan di dalam peta tidak salah." Terlihat salah satu dari binatang buas itu mencoba untuk menyerang Kun Snak. Ye Han pun berkata, "Kun Snak, awas, di belakangmu." Ular itu pun berhasil melilit kaki Kun Snak dan menariknya. "Adik Ye, tolong aku," ucap Kun Snak. Dengan cepat Ye Han menebas leher ular itu sambil berkata, "Binatang, kamu cari mati ya." Ye Han berhasil memenggal kepala binatang buas itu cukup mudah. Terlihat beberapa binatang buas yang ada di hutan pun meraung melihat temannya terbunuh. "Gawat, aroma darah sudah merangsang ke semua binatang buas ini," ucap Ye Han. Beberapa anggota Biro Keamanan pun berkata, "Sialan, mereka sudah akan keluar. Bukankah bilangnya mereka tidak akan keluar dari hutan? Gawat, aku sudah tidak bisa lari lagi. Bagaimana ini?" Terlihat para binatang buas itu mulai mendekat ke Ye Han dan Kun Snak. Seketika itu terdengar suara aungan dari binatang buas lain. Para binatang buas itu pun terkejut. Sampai-sampai mereka pergi meninggalkan Ye Han dan rekannya. Seketika itu datang bayangan seekor binatang buas yang lebih kuat dari yang sebelumnya. Beberapa anggota Huo Feng pun terkejut melihat binatang buas itu. Ye Han pun bersiap untuk melawan binatang buas itu sambil berkata, "Tidak peduli binatang buas apa itu, kita semua maju dan bertarung dengannya." Beberapa anggota itu pun menjawab, "Sialan, perkataan Ye Han benar, palingan kita bertarung sampai mati saja dengannya. Untuk apa takut? Aku tetap seorang pria sejati. Ayo bunuh binatang buas ini." Tanpa diduga bayangan binatang buas yang mengerikan itu adalah sesosok harimau kecil yang imut. Ye Han pun terkejut melihatnya. Ye Han pun berkata, "Apa, ini adalah puncak rantai makanan tertinggi itu? Wah, imut sekali," ucap Huo Feng. Ye Han berkata, "Mungkin ini adalah jodoh, kelak aku akan memanggilmu Xiao Bai saja." Ia juga berkata di dalam hati, "Seharusnya harimau putih kecil ini datang karena energi spiritual yang ada di dalam tubuhku." Ia pun menggendong harimau putih kecil ini untuk masuk ke dalam gua sambil berkata, "Ayo pergi, endapan batunya sudah ditemukan, kita masuk untuk melihat-lihat." Huo Feng pun berkata ke Ye Han, "Ye Han, aura yang bertebaran di dalam gua ini membuat aku sangat tidak nyaman. Bagaimana kalau kamu masuk sendiri? Kami berjaga di luar." Kun Snak dan beberapa rekannya juga berkata, "Benar, begitu mendekati gua ini, aku merasa seluruh tubuhku kesakitan. Penyakit ambeien-ku sudah akan kambuh. Aku juga asal mendekat sedikit saja,
seluruh tubuhku merasakan kesakitan yang sulit dikatakan. Ye Han, bagaimana endapan batu ini adalah milikmu? Lebih baik kamu masuk sendiri saja. Ye Han pun berkata di dalam hati. Kenapa aku dan Xiao Bai tidak merasakannya? Apa mungkin ada energi spiritual di dalam endapan batu ini? Ye Han pun berkata ke mereka. Kalau begitu, aku masuk dulu. Kalau ada sesuatu, kalian berteriak untuk memanggilku. Adik Ye, hati-hati. Jika terjadi sesuatu, segera keluar. Lindungi harimau putih kecil yang imut itu. Ucap Kun Snak dan beberapa rekannya. Ye Han pun memasuki gua itu selangkah demi selangkah. Ia pun berkata, energi spiritual yang sangat kental. Sebenarnya ada apa di sana? Terlihat di depan ada sebuah pedang yang tertancap di batu. Ye Han pun berkata, ini sama sekali bukan endapan batu asli. Ini jelas-jelas endapan batu spiritual. Bagus sekali. Sekarang dunia kekurangan energi spiritual, pelatihanku sendiri juga sangat lambat. Tapi, setelah ada bantuan dari endapan batu spiritual, aku pasti bisa kembali menerobos. Apa yang ada di atas meja batu itu? Sambil mendekati pedang itu, terlihat di samping pedang itu terdengar beberapa teknik bela diri. Tanpa basa-basi Ye Han mencabut pedang itu dan mengambil buku teknik bela diri sambil berkata. Ini adalah pelayanan yang didapatkan oleh pemeran utama. Akhirnya aku juga bisa menikmatinya satu kali. Terima kasih senior sudah meneruskan jurusmu ini. Sambil memberi hormat ke pemilik pedang dan buku teknik bela diri itu. Sekarang aku berlatih lebih dulu saja. Ucap Ye Han. Ia pun bermeditasi untuk melatih beberapa buku teknik bela diri yang ia dapatkan. Sin pun berpindah di luar gua. Terlihat Huo Feng dan beberapa anggotanya ditangkap oleh keluarga Ruan. Ruan Sanhe pun berkata, di mana Ye Han? Suruh dia keluar untuk bertemu denganku. Berani menyinggung keluarga Ruan, hari ini adalah hari kematian Ye Han. Kun Snak pun berkata, sialan, kalau bukan karena sebelumnya dikejar binatang buas dan kekuatan tempur kita terkena imbas. Mana mungkin membiarkan keluarga Ruan mendapatkan kesempatan semudah ini. Tidak ada gunanya membicarakan itu saat ini. Sekarang hanya bisa berharap kepada Ye Han. Ucap Huo Feng. Ruan Sanhe pun berkata, Ye Han tidak ada di sini. Seharusnya dia sudah masuk ke dalam untuk mengambil endapan batu. Tidak masalah, aku bisa menunggunya keluar. Sin pun berpindah di dalam gua. Terlihat Ye Han sudah selesai mempelajari beberapa buku teknik bela diri. Ia pun berkata, bagus, aku sudah menerobos alam Peiyuan tingkat menengah. Sangat disayangkan, energi endapan ini sudah hampir habis diserap olehku. Tidak tahu harus berapa tahun lagi untuk memulihkannya. Ia pun mengetahui kalau di luar rekannya ditangkap oleh keluarga Ruan. Sudah saatnya untuk keluar. Keluarga Ruan yang ada di luar, sudah tidak sabar menunggu. Sin pun berpindah di luar gua. Terlihat beberapa anggota keluarga Ruan sedang menunggu Ye Han keluar dari gua. Salah satu pasukan berkata ke Ruan Hong. Tuan muda, bolehkah kami meletakkan senjata kami dulu? Kami sudah mengangkatnya hampir seharian, kami tidak sanggup lagi. Ruan Hong pun kesal dan bertanya ke Huo Feng. Kenapa Ye Han belum keluar juga? Sudah hampir seharian, apakah dia sudah mati di dalam sana? Huo Feng dengan santainya menjawab. Tidak tahu. Kalau tidak, kalian masuk dan lihat sendiri. Ruan Hong pun mencoba mengancam Huo Feng. Wanita cantik, lebih baik kamu berdoa. Supaya Ye Han segera keluar. Kalau tidak, nyawamu akan melayang. Seketika itu Ye Han keluar dari dalam gua sambil berkata. Ruan Hong, jika kamu berani bertindak, kamulah yang akan mati. Ruan Hong pun menjawab. Ye Han, kamu jangan bercanda, orang-orangmu sudah kutangkap, kamu mau memakai cara apa untuk membunuhku? Apakah dengan pedang rongsok di tanganmu itu cukup? Tanpa basa-basi Ye Han mulai melancarkan serangannya ke Ruan Hong sambil berkata. Benar, dengan pedang yang ada di tanganku sudah cukup untuk menebas lehermu. Terlihat leher Ruan Hong terkena tebasan pedang Ye Han. Ia pun berkata, tidak, ini tidak mungkin. Dalam sekejap Ruan Hong sudah tewas di tangan pedang Ye Han. Aku lupa memberitahumu, pedang ini bukan pedang rongsok, melainkan pedang Dewa Long Quan. Terlihat Ruan Sanhe pun marah melihat anaknya dibunuh oleh Ye Han. Tidak, anakku, bunuh mereka semua,
balaskan kematian anakku. Baik tuan, ucap para bawahannya. Seketika itu harimau putih kecil itu pun mengganas. Ia dengan cepat menyerang para bawahan Ruan Sanhe. Ye Han pun berkata, kerja bagus Xiao Bai. Terlihat harimau putih kecil itu terlihat gembira setelah dipuji oleh Ye Han. Ye Han pun berkata ke Huo Feng dan Kun Snak. Huo Feng, Kun Snak, kalian bantu lepaskan yang lainnya. Bagaimana denganmu? Tanya Huo Feng. Ye Han pun berkata, aku pergi membunuh Ruan Sanhe dulu. Ia pun bergerak maju untuk melancarkan serangannya. Terlihat Ruan Sanhe sangat ketakutan dan berkata ke para bawahannya. Hei, kalian, cepat hadang Ye Han. Aku akan memberikan hadiah 200 miliar kepala orang yang bisa membunuh Ye Han. Para bawahannya pun menjawab sambil melemparkan kunai dan shuriken ke arah Ye Han. Baik, bunuh. Demi hadiah 200 miliar. Dia sendirian, tidak mungkin bisa melawan kita. Ye Han dengan santai bisa menghindari beberapa kunai itu dan berkata, hanya kunai dan shuriken saja. Tidak ada efeknya bagiku. Dengan mudah Ye Han mematahkan serangannya. Ia pun melompat ke atas untuk menyerang Ruan Sanhe. Ia pun berkata, terimalah kematianmu hari ini, sambil mengeluarkan satu tebasan pedang ke Ruan Sanhe. Oh, tidak, ucap Ruan Sanhe. Dengan cukup mudah Ye Han menebas wajah Ruan Sanhe. Aku tidak rela mati seperti ini, ucap Ruan Sanhe. Ia pun tergeletak dan tewas. Ye Han pun berkata, Ruan Sanhe, Ruan Hong sudah mati, apa kalian tidak mau cepat menyerah? Beberapa anggota keluarga Ruan yang tersisa pun berkata, habislah sudah, tuan dan tuan muda sudah meninggal, sudah tidak ada yang bisa kita lakukan. Ye Han terlalu menakutkan, kita sama sekali bukan lawannya. Aku menyerah, jangan bunuh aku. Kun Snak pun menghampiri Ye Han yang sedang mengikat para bawahan keluarga Ruan dan berkata, adik Ye, kenapa aku merasa kamu bertambah hebat? Kamu bahkan melakukan seluruh keluarga Ruan sendirian. Ye Han pun menjawab, sewaktu di dalam gua endapan batu, aku sangat beruntung bisa menerobos. Huo Feng pun menghampiri mereka dan berkata ke Ye Han, Ye Han, sewaktu di dalam hutan, kami pernah membantu kami. Anggap saja kita sudah impas. Sekarang kami sudah harus pergi. Jangan lupa, pintu biro keamanan akan selalu terbuka bagimu. Ye Han dengan santainya menjawab, baik, terima kasih banyak, akan kupertimbangkan dulu. Kun Snak pun bertanya ke Ye Han, adik Ye, apa yang akan kamu lakukan dengan gua endapan batu ini? Seketika itu Ye Han terdiam dan berkata di dalam hati, ada Xiao Bai, monster buas yang ada di dalam hutan tidak perlu ditakuti. Ye Han pun menjawab, bagaimana jika aku memberikan endapan batu ini kepada keluarga Kun untuk dikembangkan? Pendapatannya kita bagi setengah-setengah. Bagaimana menurutmu? Ia juga berkata di dalam hati. Meskipun energi spiritual di batu spiritual telah habis kuserap. Namun, di sini masih ada tersisa batu giok dengan kualitas paling bagus. Aku tidak akan lama di sini, sehingga bekerja sama dengan keluarga Kun adalah pilihan terbaik. Kun Snak pun berkata, bagus sekali. Endapan batu keluarga Kun kebetulan hampir habis ditambang. Jika ayahku mengetahuinya, dia pasti akan sangat senang sekali. Ye Han pun menjawab, baguslah, sisanya kuserahkan kepadamu. Aku sudah harus kembali ke kota Shanghai. Jika tidak, Yun akan jadi cemas. Iya, hati-hati di jalan saudaraku, ucap Kun Snak ke Ye Han. Setelah itu Ye Han pun pergi pulang ke kota Shanghai dengan naik pesawat terbang. Terlihat ia duduk di sebelah seorang wanita cantik. Ia pun berkata di dalam hati, perjalanan ke kota Diannan kali ini, aku benar-benar memanen sangat banyak hal. Kemampuanku juga meningkat pesat, sungguh luar biasa. Setelah pulang nanti, apakah aku bisa melakukan sesuatu dengan Yun? Ia pun membayangkan hal-hal mesum dengan Yun. Gadis cantik di sebelah Ye Han pun berkata di dalam hati, apakah pria di sampingku ini gila? Seketika itu seorang pramugari masuk mengantar makanan sambil berkata, penumpang yang terhormat, apakah ada yang mau minuman? Di sini, aku mau, ucap salah satu seorang penumpang. Seketika itu Ye Han curiga dengan orang pria itu sambil berkata di dalam hati, mengapa aku merasa ada yang salah dengan pria ini?
Pramugari itu pun menghampiri pria itu sambil berkata, "Baik Tuan, minuman apa yang Tuan mau? Ada cola-cola, jus jeruk, air mineral dan kopi." Tanpa diduga pria itu mengeluarkan sebuah belati ke arah pramugari itu sambil menjawab, "Bolehkah aku minta nyawamu?" Pramugari itu pun terkejut. Seketika itu seorang sambil memegang sebuah belati keluar dan berkata, "Pembajakan pesawat. Semua orang, tetap duduk di tempat. Jangan bergerak. Siapapun yang bergerak, akan kubunuh." Terlihat beberapa orang penumpang di pesawat itu pun ketakutan sambil berkata, "Tolong, jangan bunuh aku akan menurut kepada kalian. Siapapun yang ribut, akan mati," ucap pria sambil menyandra pramugari cantik itu. Terlihat gadis cantik yang ada di samping Yehan itu ketakutan sekali. Yehan pun kesal dan berkata di dalam hati, "Kenapa aku bisa bertemu dengan pembajakan pesawat di waktu aku pulang? Nasib macam apa ini yang aku alami?"